Ya, akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Biang kerok kelangkaan minyak goreng, begal elit yang membuat produksi minyak goreng untuk dalam negeri berkurang, orang-orang yang gak punya hati, yang tega kita sempat puasa makan bakwan, tempe goreng, pisang coklat, nasi goreng, dadar telur, dan tentu saja tahu bulat digoreng dadakan. Ketemu tuh aktornya, biang keroknya ketemu. Kejaksaan Agung berhasil menangkap pelakunya. Gak tanggung-tanggung. Dirjen. Anda tahu kan, Dirjen itu posisi persis di bawahnya menteri lah. Ya. Jadi tangan kanan menteri. Dan Dirjen yang digelandang oleh Kejaksaan Agung ini juga Dirjen prestis, berkelas. Yaitu Kepala Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Namanya IWW. Ya, kita singkat. Karena praduga tak bersalah. Masih mending praduga tak bersalah. Kalau sampai praduga tak bersahur, perut melilit. Nah, kita singkat ya. Namanya IWW. Jangan disebut nama lengkap, Indrasari Wisnu Wardana. Jangan. Karena kita masih punya hati. Nah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini nggak sendirian dalam melakukan praktek menyimpang ini. Maksudnya nggak sendirian itu apa ya? Barangkali apa ada barengannya, bareng sama menteri misalnya. Iya, sementara menterinya belum ada tanda-tanda ikut bermain ya. Tapi jelas karena suap atau korupsi itu nggak mungkin sendirian, maka pasti ada tersangka lain. Kalau berhubungan dengan minyak, pasti ada partnernya. Masa main minyak sendiri? Kalau mafia sabun, biasanya sendiri mainnya. Namanya main sabun. Ini kan main minyak. Dalam kasus minyak ini, si Dirjen ini kolaps atau kolaborasi sama penjahat-penjahat tengik lainnya. Total ada 3 pihak yang diajak nyedot minyak goreng yang berakibat menyusahkan gak cuma rakyat ya, tapi kadrun juga susah. Karena mulut mereka jadi runcing, nyinyirin pemerintah melulu. Gara-gara minyak goreng langka. Coba tanya Saidi dulu. Nah, lalu IWW ini atau nama pendeknya Indra gitu ya. Indra ini diduga bersalah karena, nah ini agak hati-hati nih. Karena masyarakat awam pasti sulit menerima maksud dari pelanggaran yang dituduhkan ke Pak Dirjen ini. Jadi gini, Jaksa Agung Burhanuddin itu mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut ya. Adanya pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Nah, ini begini artinya. Kalau mau jual CPO ke luar negeri, itu aturannya banyak banget. CPO itu crude palm oil, itu adalah minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit. Dan kita tahu saat ini kebutuhan dalam negeri saja banyak. Si kampret ini sebagai dirjen pemberi izin diduga main mata, main tangan, dan main dompet sama pengusaha-pengusaha bajingan yang juga udah ditangkap itu. Paham kan ya? Jadi CPO ini adalah bahan dasar untuk buat minyak goreng terutama. Nah itu dijual ke luar negeri dengan izin yang kong kali kong gitu ya. Nah yang berikutnya adalah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu perusahaan-perusahaan itu. Bos-bos yang ditangkap ini itu mendistribusikan CPO nggak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Jadi jauh lebih murah. Lalu yang berikutnya tidak mendistribusikan CPO ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO alias Domestic Market Obligation, yaitu merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit itu untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai dengan ketentuan, yaitu 20% dari total ekspor. Jadi gini, perusahaan-perusahaan ini itu sesuai aturan. Jadi kalau mau ekspor itu kebutuhan dalam negeri dulu dipenuhi, tapi perusahaan ini mengabaikan aturan itu. Nah sekarang kita paham kenapa minyak goreng langka kemarin itu. Ya karena bahan pokok pembuat minyak gorengnya yaitu CPO ini nggak tercukupi jumlahnya di dalam negeri. Kenapa nggak tercukupi? Kita ini kan negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan akhirat. Masa sampai kekurangan yang namanya CPO? Kalau DPO sih banyak kita. Kalau CPO sebagai bahan pokok minyak goreng kurang, itu kenapa? Ya karena ulah si Dirjen Perdagangan Luar Negeri tadi
yang menggunakan kewenangannya yang membuat CPO diketeng ke luar negeri semaunya oleh 3 pengusaha serakah. 3 pengusaha yang udah kaya banget perusahaannya, tapi masih pengen ngemplang jatahnya rakyat. Si Dirjen ini ya, udah nggak ganteng. Nyusahin rakyat lagi. Beda sama menterinya kan. Ganteng, tapi nyusahin juga. Oh iya ya, si Dirjen yang jika terbukti korup, ini salah satu yang Dirjen yang biadab menurut saya. Adalah orang yang ikut mendampingi Menteri Lutfi. Jadi waktu datang ke DPR belum lama ini, Menteri Lutfi itu ngajak orang ini. Nah, jadi ketika Menteri Lutfi dibombardir pertanyaan oleh anggota DPR dan kebingungan jawab, tiba-tiba terlihat Dirjen ini, si Indra Sari Wisnu ini, menghampiri Menteri Lutfi dan terlihat berbisik-bisik. Lalu Menteri Perdagangannya baru bicara mengangguk-angguk, dengar bisikan, lalu baru ngomong ke anggota DPR. Dia bilang gini, Menteri Lutfi ke anggota DPR begini, Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon tersangkanya. Kata Menteri Lutfi itu berapi-api. Si kampret ini yang bisikin bakal ada tersangkanya, dia yang jadi tersangka, anjing kan? Ini bercandaan apa ini? Dan juga Dirjen ini ternyata sudah banyak pengalaman dipanggil KPK. Ya berarti profilnya emang penjahat banget ya. Nah, 4 orang ini, 1 Dirjen Perdagangan Luar Negeri plus 3 orang pengusaha yang belepotan CPO ini, jika bukti memenuhi layak disebut sebagai teroris gorengan. 3 orang dari perusahaan pengelolaan kelapa sawit raksasa ini bisa kena pasal berlapis. Selain mungkin adalah penyuap, juga pembuat gaduh negara. Dan jika terbukti meyakinkan, mereka berempat hidupnya nggak akan tenang. Karena tiap kali melihat pisang goreng, nasi goreng, tempe goreng, bakwan goreng, dia akan menangis terisak-isak di sudut penjara. Menikmati masa tua bukan bersama anak cucu, tapi dicaci maki oleh emak-emak yang gara-gara antri minyak goreng, sekarang betisnya gede-gede. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobre. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Yes, ini baru berita. Kejaksaan Agung berhasil menangkap 4 orang tersangka penyedot sampai kembung. Nyedotnya bukan sedikit ya, banyak banget. Yang disedot itu adalah CPO atau bahan dasar minyak goreng. Yang dalam aksinya mereka berempat yang terdiri dari 1 pegawai eselon 1 Kementerian Perdagangan dan 3 orang pihak eksportir swasta ini diduga bekerja sama, kong kali kong, membentuk koalisi maling minyak goreng Indonesia. Dalam kasus ini ada 4 tersangka, termasuk Dirjen yang namanya Pak Indra tadi. Mereka adalah MPT, ya, kudu disingkat namanya, selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. SMA, selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group. Dan ada PT, ini nama orang singkatannya PT, selaku GM di sebuah perusahaan namanya PT Musim Mas. Mereka telah ditahan sampai 20 hari ke depan. Garong minyak goreng bakal lebaran di tahanan kejaksaan. Lebaran sebentar lagi. Mojok lu di sel lu ya. Kalau antum nonton tayangan ini, selamat. Perbuatan Anda membuat susah orang banyak, terbayarkan. Ini bulan suci loh. Saya adalah salah satu yang curiga bahwa kelangkaan minyak ini anomali yang berasal dari dalam Kementerian Perdagangan. Cek konten saya yang terdahulu deh. Dan kami di 2045 TV cukup frontal mengusulkan gimana kalau menterinya aja disikat. Kalau sampai berlarut-larut soal minyak goreng ini nggak ada solusinya. Saya juga termasuk yang pesimis dengan Menteri Perdagangan saat ini. Selain blunder beberapa kali, sepertinya Menteri Lutfi ini nggak firm dan lamban. Kurang ikut orkestrasinya Presiden Jokowi lah. Nah, sekarang terbukti kan. Persoalan itu ada di depan hidungnya dia.
Ini nanti akan dibuktikan oleh aparat penegak hukum ya. Apakah kejahatan ini hanya berhenti di dirjen? Atau nyamber ke menteri? Kita belum tahu. Harus dibongkar sampai akar-akarnya. Sesuai janji Menteri Perdagangan Lutfi bahwa ia akan mengungkap siapa saja yang menjadi penjahat dalam kasus langkanya minyak goreng dari bumi Indonesia yang subur makmur gemah riba Loh Jinawi ini. Meskipun itu nyerempet dirinya sendiri. Tarik Bambang. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Ini ada yang komentar, jadi mesti saya bacain. Ini saya ngambil komentar dari netizen. Kira-kira begini, ini dari @Iqbal FD. Tersangka kasus korupsi minyak goreng Indra Sari Wisnuwardana kudu tanggung jawab atas anjloknya kualitas gorengan di depan kantor yang membuat tenggorokanku serak 3 hari. Iya ya, gara-gara minyak langka akhirnya digoreng pakai semen, jangan-jangan. Yang berikutnya adalah dari @Jendobet. Wah. Setingkat dirjen bisa melakukan itu tanpa diketahui Menteri Perdagangan. Ada hal yang mustahil. Apakah dikorbankan? Nah, ini jadi pertanyaan kita semua. Ya kan? Mungkinkah dirjen bergerak sendiri tanpa ada blessing dari atasannya? Kita nggak tahu. Yang berikutnya adalah komen dari Excellence Time. Dirjen Kemendak tertangkap, yakin cuma 1 orang aja tuh, nggak ada konco yang lainnya. Mendak masih menjabat. Terus kalau udah ketangkap gini, harga migor bisa turun lagi nggak? Ah iya. Apakah kemudian setelah ketangkap penjahatnya minyak goreng langsung turun? Kita belum tahu karena itu prosesnya sangat panjang. Prosesnya panjang. Kemudian kalau sampai Dirjen Kemendak saja main kotor begini, kenapa saya sebut main kotor ya? Karena nggak mungkin kong kali kong atau pemberian izin ekspor yang diduga ilegal ini nggak ada hasil ekonomi bagi pelaku. Nggak mungkin. Saya belum dapat data berapa banyak sudah CPO yang diekspor dengan harga murah itu dan juga berapa nilai atau duit yang didapat dari pelakunya. Karena menurut kejaksaan ketiga tersangka tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka si Dirjen Kemendak yang udah nggak ganteng tapi ngeselin ini. Nah, hasil komunikasi oleh ketiga tersangka tersebut dengan tersangka si Dirjen Ngehe ini adalah persetujuan ekspor CPO untuk perusahaan antara lain tadi Permata Hijau, Wimar Nabati Indonesia dan juga Musimas. Padahal kata Pak Jaksa Agung ini 3 perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak mendapatkan persetujuan ekspor CPO. Salah satunya ialah karena ketiga perusahaan tersebut mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri. Singkatnya, 3 perusahaan ini dapat keistimewaan, privilege dari Dirjen Kampret ini. Dan tentunya tidak ada makan siang yang gratis, apalagi bulan puasa. Betapa kita kasih apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang ambil langkah keren buat membuka tabir langkanya minyak goreng di Indonesia. Ini juga membuktikan meski perlu proses, tapi negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan tindak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Ini bulan puasa, bulan suci. Saya kok ngeri membayangkan selain hukuman pidana yang akan mereka dapatkan, pasti akan ada hukuman sosial. Bisa jadi karena ketiga perusahaan ini salah satunya adalah juga produsen minyak goreng dalam kemasan yang cukup populer, yaitu Sania dan Fortune. Sanksi masyarakat bisa pedih dengan mengabaikan produk-produk itu tadi. Ini pelajaran buat produsen nakal, pelajaran buat perusahaan yang ngemplang jatah rakyat. Saya dengar Kejaksaan Agung akan menerapkan hukuman mati jika pasal pidana terpenuhi bagi keempat tersangka ini. Wah, ini sih angin segar pemberantasan korupsi di Indonesia. Hukuman mampus. Kalau sanksi pidana dan sanksi sosial belum cukup, saya membayangkan ada azab bagi para tersangka tadi. Kalau terbukti bersalah, saya khawatir ada azab. Karena semasa hidup menyelundupkan bahan dasar minyak goreng, jenazah berubah bentuk menjadi pisang goreng. Demikian Oposisi 69 FM,
Bravo untuk Kejaksaan Agung, bongkar kasus ini sampai ujung, Pak Burhanuddin. We love you. Bravo, jelat bawahan, tekan atasan. Bletak, tarik bambang. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo.